Bang, tolong info syarat untuk ekspor wood pellet untuk UMKM kayak saya. Saya udah ada PT perseorangan. Saya ditawarin undername 25 juta. Wah, parah ini. Apakah wajib memiliki SVLK? Nah, ini parah banget. Jadi ini adalah salah satu hal yang saya takutkan menimpa terjadi ke teman-teman yang baru belajar. Jadi seharusnya produk kalian bebas diekspor, tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan kita untuk mencari keuntungan. Jadi harusnya produk kita bebas diekspor, mereka bilang wajib izin A, B, C sehingga perlu biaya yang tinggi, perlu banyak biaya. Ini adalah modus yang umum terjadi. Jadi kalian harus waspada, hati-hati. Nah, agar teman-teman tidak menjadi korban di modus penipuan seperti ini, di video kali ini saya akan uraikan apa sih undername itu dan kapan kalian perlu undername, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Kalau bisa saya nanti akan spill juga tarifnya. Kemudian kalau saya pinjam undername itu apa saja yang saya dapatkan, apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang paling penting ini bagaimana mengetahui produk kalian itu perlu undername atau tidak. Bagaimana mengetahui produk kalian itu perlu izin atau tidak. Izin apa saja yang perlu kalian siapkan, yang kalian perlukan jika kalian mau ekspor produk kalian. Jadi bagi kalian yang ingin belajar lebih jauh, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi berikutnya. Kita kembali ke undername. Jadi teman-teman, undername itu adalah perusahaan yang khusus menyewakan entitasnya, menyewakan nama perusahaannya, menyewakan benderanya untuk bisa kita pakai. Kenapa kita mesti pakai perusahaan mereka? Karena kita tidak memiliki izin ekspor. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa semua produk di negara ini itu dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama bebas diekspor. Ini yang umum, yang banyak sekali. 90% produk di Indonesia ini bebas diekspor. Kemudian produk yang perlu izin untuk ekspor, produk yang dibatasi ekspornya. Jadi produk ini untuk ekspor kalian perlu izin. Izinnya bisa macam-macam, bisa dari instansi terkait, intinya bukan dari bea cukai. Bea cukai itu tidak berwenang menerbitkan izin apapun ekspor dan impor. Jadi untuk bisa ekspor produk A wajib izin bea cukai, itu tidak ada. Nah, bea cukai tugasnya adalah memastikan izinnya terpenuhi. Jadi, kalau produk A wajib izin A, sepanjang kalian sudah penuhi, bea cukai tidak akan bisa menahan, tidak berwenang menahan. Jadi, bea cukai ini hanya sebagai petugas pintu yang nantinya akan ngecek izin kalian. Kalau kalian punya izin, silakan. Kalian nggak punya izin, silakan diurus dulu izinnya. Kemudian yang ketiga, barang yang dilarang untuk diekspor. Jadi ada 3 itu tadi, bebas diekspor, dibatasi ekspornya, kemudian dilarang untuk diekspor. Nah, kalau dilarang ya memang mutlak, kalian nggak bisa ekspor produk tersebut. Jadi yang perlu undername adalah produk yang perlu izin, produk yang dibatasi ekspornya. Dan kalau kalian tidak bisa memenuhi izinnya. Kalian sudah punya perusahaan tapi tidak bisa memenuhi izinnya, kalian bisa pakai undername. Kemudian di mana saya bisa dapatkan undername? Bagaimana cara mencari undername? Sebenarnya undername ini cukup mudah. Kalian cukup cari MKL, PPJK, atau forwarder. Mereka pasti punya rekanan undername. Kemudian setelah saya membayar sejumlah uang untuk undername, apa yang saya dapatkan? Dengan memakai undername, itu berarti kalian sudah mendapat sampai dengan perizinannya. Dokumen yang disyaratkan itu sudah dapat. Jadi kalian tidak perlu lagi mengurus perizinannya. Jadi kita sewa undername itu tidak hanya sewa bendera perusahaannya saja, sewa lisensi perusahaannya saja, tapi sampai dengan perizinannya. Jadi kalian tinggal siapkan barangnya. Yang ngurus siapa? Yang mengurus semuanya tentu forwarder atau MKL yang kalian pakai dengan membayar sejumlah uang untuk undername itu. Jadi mereka yang akan menyelesaikan. Misalnya butuh SVLK, berarti ya dengan membayar sejumlah uang itu kalian sudah dapatkan SVLK-nya. Kalian tidak perlu lagi ngurus SVLK sendiri. Misalnya untuk mengurus LS. LS itu nanti surveyor akan datang ke tempat kita mengukur, memeriksa produk yang kita ekspor. Nah, semua akomodasi segala macam sampai dengan terbit LS itu sudah include dari harga yang kalian bayar untuk undername itu. Jadi teman-teman, harga undername itu tergantung dari perizinan yang diperlukan. Semakin banyak perizinannya, maka harga undername-nya akan semakin mahal.
Misalnya furniture, kalau kalian ekspor furniture itu hanya butuh SVLK. Berbeda dengan kalau kalian mau ekspor daun pintu. Daun pintu itu selain butuh SVLK, dia butuh juga laporan surveyor. Nah, ini tarifnya akan berbeda undername untuk furniture dengan undername untuk daun pintu. Yang membedakan harga undername adalah perizinannya. Kemudian ini yang terpenting, bagaimana cara mengetahui produk kalian itu butuh izin atau tidak. Produk kalian itu bebas diekspor atau tidak. Karena ini yang menjadi modus penipuan yang kerap terjadi, yang kerap menimpa teman-teman yang baru belajar. Harusnya produknya bebas, tapi mereka bilang wajib izin ABC, sehingga harus bayar sekian rupiah lagi. Nah, ini adalah ilmu penting yang harus kalian tahu. Jadi, pertama, kalian harus tahu HS code-nya. Tapi jangan khawatir kalau kalian kesulitan untuk mencari HS code-nya, HS code produk yang akan kalian ekspor, kalian bisa tanya di sini. Nah, setelah kalian tahu HS code, kalian cukup buka INTR INSW. Googling aja, ketik INTR INSW. Kalian akan diarahkan ke halaman INTR INSW, nah, langsung ke halaman pencarian berdasarkan HS code. Kalian ketik saja, sebagai contoh ini adalah wood pallet. Wood pallet itu HS code-nya 440131. Nah, wood pallet, uraiannya udah benar, kalian tinggal klik di detail. Scroll ke bawah. Di sini kita bisa lihat regulasi impor, tarif preferensi, satuan wajib, dan catatan. Di sini tidak ada regulasi ekspor, adanya hanya regulasi impor. Itu berarti produk wood pallet ini tidak diatur ekspornya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ngotot ini wajib izin A, B, C, tunjukkan ini saja. Tidak ada regulasi ekspornya berarti bebas diekspor. Kita akan bandingkan dengan HS code furniture. Kita pakai aja 940360. Nah, foam cupboard. Kita lihat di detail. Nah, di sini akan muncul regulasi ekspor. Berarti untuk ekspor furniture ini perlu izin. Nah, izin apa yang perlu kita lengkapi? Teman-teman tinggal klik. Di sini akan muncul dokumen fee legal. Nah, jadi untuk produk furniture itu kalian hanya butuh dokumen fee legal saja. Kita cek lagi HS code untuk daun pintu 441821. Ini pintu dari kayu tropis. Kita cek detail. Nah, kita klik regulasi ekspornya. Ada keterangan dilarang. Ini adalah jika kalian menggunakan kayu yang dilarang untuk diekspor. Kemudian kalian wajib melengkapi laporan surveyor dan dokumen fee legal. Jadi kalau kayu yang kalian gunakan adalah kayu tropis yang bebas diekspor, yang umum digunakan, jadi ketentuan dilarang ini bisa kalian abaikan. Ini hanya untuk kayu, jenis kayu yang dilarang diekspor. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mencari tahu produk kalian ini wajib izin atau tidak. Dokumen apa saja yang perlu dilengkapi sebelum kalian ekspor. Syaratnya kalian harus tahu HS code-nya. Tapi kalian nggak perlu khawatir, silakan tanya-tanya di sini. Kalian juga bisa googling. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian tahu agar teman-teman tidak menjadi korban penipuan dengan modus seperti ini. Modus di mana seharusnya produk kalian bebas diekspor, tapi mereka bilang harus dilengkapi izin bla 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 segala macam sehingga harus keluar biaya tinggi. Nah, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya.